محمد بن حسين الحبشي والحبيب أحمد بن حسن العطاس ولاروس الإمام الحبيب محمد بن أحمد بن عمر الشاطري ولاروس الإمام الحبيب محمد بن علوي وولده الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن عبد الله بن شهاب الدين ولاروس الإمام الحبيب محمد بن عبد الله الحدار ولاروس الحبيب حسن وأخي الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري ولاروح مفتي تريم شيخ الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ ولاروح خليفة الأسلاف سيد الإمام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف ولاروح سيدنا الجد الحبيب سالم بن علي السقاف والإمام الشريف رضي بن علي السقاف ولاروح شيخ الحبيب حيدر بن محسن بن علي الهندوان وإلى روح الشيخ محمد نواوي بن رجاء بندني وصول مزورهم وخصوصا إلى روح حجة الإسلام أبي حامد بن محمد الغزالي وإلى أرواح جميع مشايخنا الكرام ومعلمينا بالدين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وعلى ما نواه سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وعلى ما نواه سيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف وعلى ما نواه سلفنا الصالحون آباؤنا الصالحون وبنية الفتوح والوضوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول والإقبال صلاح كل حال وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره بالدارين آمين. رضي الله عنكم. وقل عند نومك باسمك ربي وضعت جنبي. Dan bacalah, ucapkanlah inda naumika ketika tidurmu. Artinya membaca doa menjelang tidur. Apa itu? Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bismika arfa'uhu faghfirli dhanbi. Dengan namamu Rabbi, wahai Tuhanku, wada'tu janbi, aku letakkan sisi tubuhku, wa bismika arfa'uhu, dan dengan namamu aku mengangkatnya, faghfirli dhanbi, maka ampuni bagi saya akan dosa saya. Ini doa menjelang tidur. Kita meletakkan tubuh ke atas ranjang atau kasur dengan nama Allah, dan nanti ketika terbangun dari tidur kembali mengangkat sisi tubuh kita itu juga dengan nama Allah. Faghfir li dzanbi, maka ampunilah bagi saya akan dosa saya. Lalu dilanjutkan dengan doa berikutnya. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jagakan saya daripada azabmu. Yauma tab'atsu ibadak, di hari kelak engkau bangkitkan hamba-hambamu.
Bagus sekali doanya. Di dunia minta diampuni oleh Allah Ta'ala segala dosa, dari sejak meletakkan tubuh ke atas kasur sampai kemudian bangun dari tidur, mengangkatnya kembali dari kasur kita. Kemudian berdoa agar kelak di hari kiamat dilindungi daripada azabnya Allah. Di hari kelak Allah bangkitkan seluruh hamba-hambanya. Semua manusia yang awal sampai akhir akan kembali dibangkitkan kelak di hari kiamat, dipanggil dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab satu persatu. Nah, di situ kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi daripada azabnya dan tidak dipermalukan di saat dihisab di hadapan khalayak ramai yang dihadiri oleh makhluk-makhluk awalin terdahulu sampai makhluk-makhluk akhirin kemudian. Bagus doanya ini. Dilanjutkan lagi, Allahumma bismika ahya wa amut. Ini biasanya doa yang paling pendek, yang biasa diajarkan oleh guru-guru kita sewaktu kita masih kecil dulu, atau orang tua kita yang mengajarkannya. Bismikallahumma ahya wa bismika amut, kan begitu ya. Kurang lebihnya sama seperti ini. Allahumma ya Allah, bismika ahya, dengan namamu saya hidup, wa amut, dan saya mati. Kalau bukan karena Allah kita tidak mungkin hidup. Karena Allah yang maha muhyi, muhyil mauta, yang menghidupkan orang-orang mati, bahkan yang mengadakan orang yang belum tidak ada ke dunia. Jikalau makhluk yang belum ada ke dunia diadakan oleh Allah, Allah kuasa, apalagi hanya sekedar menghidupkan makhluk yang sudah mati. Jadi kita hidup dengan Allah, dengan namanya kita hidup. Wa amut, dan dengan namanya pula kita meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala maha muhyi, menghidupkan, dan Allah taala juga maha mumit, yang maha mematikan. Wa a'udzubika, dan saya berlindung denganmu, Allahumma ya Allah, min syarri kulli dzi syarr, dari kejahatan setiap makhluk yang jahat, setiap yang memiliki kejahatan. Saya berlindung kepadamu dari kejahatan setiap yang memiliki kejahatan. Maksudnya setiap makhluk-makhluk yang jahat yang akan melukai atau mencelakakan saya. Saya berlindung kepadamu ya Allah. Wa min syarri kulli dabbatin, dan dari kejahatan setiap dabbah, makhluk-makhluk yang melata di bumi. Anta akhidun binasiyatiha, engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Artinya engkau yang membuat mereka itu jinak dan tidak akan mengganggu atau menyakiti saya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan setiap makhluk yang memiliki keburukan. Insya Allah dengan membaca doa ini sepanjang tidur kita, kita akan dilindungi oleh Allah dari makhluk-makhluk jahat tadi. Karena ketika kita tidur, kita tidak memiliki daya apa-apa. Persis seperti orang mati, hanya saja ruh masih ada dalam badan. Ayo, kalau sudah tidur, mau diapakan sama orang, kita tidak akan pernah bisa mengelak. Bahkan terkadang ada penyengat yang menyengat mata kita, kita tidak bisa mengelak. Begitu bangun timbul bangkak mata. Bahkan kadangkala semut masuk ke dalam telinga kita, kita tidak bisa menolak. Padahal kecil bendanya. Kenapa? Karena kita sudah tidur lelap, tidak tahu apa-apa lagi, tidak sadarkan diri. Sehingga ketika bangun tidur telinga sakit, pas diperiksa kemasukan semut. Maka dari itu, kalau kita sudah sadar dan merasa bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa di saat kita sedang tidur, baca doa, pasrahkan diri kepada Allah agar selama tidur Allah jagakan kita.
Karena Allah tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah mengantuk, Allah tidak pernah tidur, dan Ia akan menjagakan kamu sepanjang kamu tidur. Apabila kamu minta perlindungan kepadanya. Bagaimana cara minta perlindungan kepada Allah? Ya dengan membaca doa tidur tadi. Anta akhidhun min awsiyatiha. Engkau ya Allah yang memegang ubun-ubun binatang itu. Sehingga yang tadinya ganas bisa jadi jinak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk pun yang bisa menyakiti kita tanpa seizin dari Allah. Binatang buas tidak akan bisa melukai kita tanpa izin dari Allah. Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani mengarang kitab At-Tabaqatul Kubra, disebutkan di sana tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tasawuf. Di antaranya beliau menceritakan tentang Asy-Syaikh Abu Madyan Al-Maghrabi, ulama besar, wali besar di daerah Maroko, di daerah Maghrib. Makanya Abu Madyan Al-Maghrabi, namanya Syu'aib Abu Madyan Al-Maghrabi. Beliau ini salah satu di antara guru para datuk Sadah Alawiyin, yaitu gurunya Al-Imam Al-Faqihil Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi. Beliau mendapat sanad khirqah dari Abu Madyan Al-Maghrabi melalui muridnya. Abu Madyan Al-Maghrabi ketika itu ada di Maroko, sedangkan Al-Faqihil Muqaddam beliau ada di kota Tarim, sehingga jaraknya saling berjauhan, tetapi mereka saling kenal di alam ruh. Mereka tidak pernah bertemu, mereka tidak pernah secara jasmani berkumpul di suatu tempat, tetapi secara ruhani mereka saling kenal. Asy-Syaikh Al-Faqihil Muqaddam ada di kota Tarim, sedangkan Abu Madyan Al-Maghrabi ada di Maroko, tetapi mereka saling kenal. Sehingga Asy-Syaikh Abu Madyan Al-Maghrabi sebelum wafat, dia berpesan kepada muridnya Asy-Syaikh Abdullah. Kata beliau, saya titip kepadamu pakaian khirqah, pakaian tasawuf, untuk kamu serahkan kepada seorang lelaki yang ada di kota Hadramaut, tepatnya di daerah Tarim, namanya Muhammad bin Ali Ba'alawi, julukannya Al-Faqihil Muqaddam. Serahkan ini kepadanya. Lalu si murid Asy-Syaikh Abdullah dari ujung Afrika sana, Maroko, tempat yang sangat jauh, berkelana karena perintah guru untuk membawa pakaian khirqah itu dan kemudian diserahkan kepada Al-Faqihil Muqaddam. Itu tujuannya. Tetapi di tengah-tengah perjalanan dia mendengar berita Abu Madyan Al-Maghrabi meninggal dunia. Dan Asy-Syaikh Abdullah yang membawakan pakaian sufi khirqah itu tadi, di tengah-tengah perjalanan beliau juga sakit-sakitan. Akhirnya beliau panggil Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Muq'id. Kata beliau kepada Syekh Abdurrahman Al-Muq'id, tolong sampaikan pesan dan wasiat dari guru saya Asy-Syaikh Abu Madyan Al-Maghrabi untuk diberikan kepada Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam Ba'alawi di kota Tarim sana. Karena saya merasa, kata Syekh Abdullah, bahwa saya juga tidak akan berumur panjang, apalagi saya sedang sakit-sakitan. Akhirnya diserahkanlah kepada Syekh Abdurrahman Al-Muq'id. Tidak lama kemudian Syekh Abdullah pun meninggal dunia. Hingga Syekh Abdurrahman Al-Muq'id sampai ke Tarim dan menyerahkannya kepada Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Luar biasa. Ya, melalui dua orang perantara baru sampai pakaian khirqah itu kepada Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam, yang tadi sama-sama kita tawasuli di dalam pembacaan Ratibul Haddad. Itu datuknya Sadah Alawiyin. Beliau memiliki hubungan sanad khirqah. Khirqah itu pakaian sufi. Biasanya seorang guru itu memberikan pakaiannya kepada muridnya sebagai apa? Sebagai isyarat bahwa si murid akan menggantikan makomnya. Kadang-kadang begitu. Disebut dengan khirqah, libasul khirqah kalau dalam ilmu tasawuf. Begitu. Akhirnya apa? Syekh Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi memiliki hubungan sanad khirqah kepada Syekh Abu Madyan Al-Maghrabi. Walaupun secara tempat mereka memang
beda tempat. Yang ini di Yaman Selatan, Hadramaut, yang itu di ujung Afrika, Maroko, Maghrib, jauh. Tetapi mereka sering bercengkrama melalui ruh, sering bertemu melalui ruh. Ini Syekh Abu Madyan Al-Maghrabi, beliau, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, suatu saat sedang berjalan di sebuah ladang sawah milik warga yang miskin. Tiba-tiba Syekh Abu Madyan Al-Maghrabi melihat ada seekor singa memangsa keledai milik petani yang miskin itu. Beliau melihat petani itu ketakutan dan bersembunyi di semak belukar. Dia melihat keledainya dimakan oleh singa sampai separuh badannya sudah nyaris habis. Datang pagi Hilmu Gaddam dan menjewer telinga. Datang Syekh Abu Madyan Al-Maghrabi menjewer telinga singa itu. Dipegang telinganya, disuruh oleh Syekh Abu Madyan Al-Maghrabi, berhenti wahai singa. Singa itu langsung tunduk dan menurut apa kata Syekh Abu Madyan Al-Maghrabi. Dijewer telinganya begini. Kasihan, kata Syekh Abu Madyan Al-Maghrabi, ini sawah milik orang fakir. Dia tidak punya apa-apa selain sawah dan keledainya ini. Kamu wahai singa malah memangsa keledai miliknya. Akhirnya Syekh Abu Madyan Al-Maghrabi memanggil pemilik sawah dan pemilik keledai itu. Kata beliau, kamu kesini, keluar dari persembunyian kamu, jangan takut. Singa di depan mata, takut dia. Dipanggil sama Syekh Abu Madyan, sini. Melihat Abu Madyan menjewer telinga singa dan singa tidak berkutik, akhirnya si fakir pun memberanikan diri untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Ketika mendekat kepada Syekh Abu Madyan Al-Maghrabi, kata Syekh Abu Madyan, wahai kamu petani, karena keledaimu sudah mati dimakan singa ini dan kamu tidak bisa membajak sawahmu seperti biasa, maka pegang singa ini dan jadikan ia sebagai pengganti keledaimu. Suruh ia membajak sawah, tunggangi ia kalau kamu perlu. Ulun kedua nih, jangan takut, pegang telinganya, kata Syekh Abu Madyan Al-Maghrabi. Itu si petani miskin langsung menjewer telinga singa itu, ternyata betul singa itu tunduk dan jinak. Akhirnya apa? Udah, dari sekarang kamu pakai singa ini sebagai ganti keledaimu yang mati di mangsanya. Dari sejak itu si fakir pun menjadikan singa itu ganti keledainya. Jadi setiap hari membajak sawah dengan singa. Oh, hebat ini, subhanallah. Baru kali ini sepanjang sejarah seorang lelaki petani miskin menjadikan singa sebagai tunggangannya dan membajak sawahnya. Itu disebutkan dalam kitab At-Tabaqatul Kubra. Lelaki itu mempekerjakan singa di sawahnya selama bertahun-tahun sampai singa itu mati karena sudah terlalu tua. Luar biasa. Ini kalau orang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semua makhluk-makhluk akan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kenapa? Karena Allah lah yang memegang ubun-ubun makhluk itu. Anta akhirun binasiyatiha. Engkau yang memegang ubun-ubun mereka, makhluk-makhluk itu, semua hayawan yang ada di muka bumi, semua makhluk hidup yang melata di muka bumi. Allah yang berwenang kepada mereka semua. Allah yang memegang ubun-ubun mereka. Diam. Luar biasa. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhan saya ada di atas jalan yang lurus. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhan saya ada di atas jalan yang lurus. Sudah masuk Isya. Sudah. Adzan dulu, adzan. Siapa adzan? Adzan. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Tuhanku ada di atas jalan yang lurus. Maksudnya Allah Ta'ala itu maha benar lagi maha adil. Walaupun Allah yang berwenang terhadap makhluknya, dan semua yang melata di atas bumi itu berada di dalam kekuasaannya.
Allah yang memegang ubun-ubunnya, tetapi Allah ala siratil mustaqim, tetap ada di jalan yang lurus. Maksudnya adalah tetap maha hak lagi maha adil, tidak semena-mena memperlakukan hamba ini. Padahal seandainya Allah Ta'ala ingin membinasakan mereka, ingin menghancurkan mereka, itu hak Allah dan tidak bisa kezaliman itu dinisbatkan kepada Allah, karena Allah yang memiliki semua langit, bumi dan isinya. Sang Maha pemilik segala sesuatu berhak untuk berkuasa dan bertasarruf di dalamnya tanpa dikatakan zalim, karena semua miliknya. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Ya Allah, Engkau adalah yang maha awal, maka tidak ada sebelum kamu sesuatu pun. Yakni Allah Ta'ala maha qadim. Maksud maha awal itu maha qadim, maha terdahulu sebelum adanya makhluk. Sehingga falaisa qablaka syai', maka tidak ada sebelum engkau ya Allah sesuatu pun. Tidak ada yang mendahului zat Allah. Allah maha tunggal, maha esa dari sejak sebelum terciptanya makhluk, kaun dan seluruh alam semesta. Sehingga Allah maha qadim. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, huwal awwalu wal akhir. Dialah yang maha awal dan dia yang maha akhir. Awal tanpa ada permulaan. Al-awwalu bila bidayah wal akhiru bila nihayah. Awal tanpa permulaan dan akhir tanpa penghabisan. Karena Allah maha qadim. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', dan engkau adalah maha yang akhir, maka tidak ada setelah engkau syai' sesuatu pun. Artinya Allah maha kekal. Ketika nanti semua binasa dan hancur, punah, musnah, tidak ada lagi, hanya Allah yang ada. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Begitu. Jadi Allah maha awal, tidak ada permulaan, dan maha akhir, tidak ada penghabisan. Ada salah seorang murid bertanya kepada gurunya, kok bisa ada sesuatu yang tidak didahului permulaan dan tidak diakhiri oleh penghabisan? Saya tidak paham itu, wahai guru. Bisa kamu terangkan enggak? Karena menurut saya itu mustahil. Oh, mustahil? Maka gurunya menjelaskan, saya mau tanya, bilangan atau hitungan mulai dari 1, 2, 3 sampai akhir. Saya mau tanya, angka 1 itu ada permulaannya enggak? Sebelum angka 1 apa? Kalau pertanyaan itu ditunjukkan kepada pian, kira-kira pian menjawab apa? Sebelum angka 1 apa? Hah? Apa? Kosong. Kosong itu ada enggak? Enggak ada. Kosong itu kan namanya aja kosong. Gelas kosong, ada airnya enggak? Hah? Kosong enggak ada kan? Berarti ada enggak sebelum angka 1? Angka? Enggak ada. Kosong. Ya kosong itu ya enggak ada namanya. Iya. Berarti bilangan angka 1 itu tidak didahului oleh sesuatu pun. Dan bilangan 2, 3, 4, 5, dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai akhir, ada penghabisannya enggak bilangan itu? Hah? Coba tulis 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, habis 10 ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, jutaan, puluh jutaan, berapa? Ratus jutaan, miliaran, oh sampai triliun. Paling ngarannya kita kalau mau menjambat lagi. Amun tulisannya sampai akhir kada kehabisan, tinggal menambah 0,00000-nya aja lagi. Bujur kada? Berarti bilangan tidak ada akhirnya. Jadi kata si guru kepada si murid, bilangan itu makhluk.
Itu bisa digambarkan, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Apalagi yang menciptakan bilangan, apalagi yang menciptakan hitungan dari 1 sampai akhir. Allah Subhanahu wa taala huwal awwal wal akhir. Dialah yang maha awal tanpa didahului oleh sesuatu, wal akhir, dan dia maha akhir tanpa ada penghabisan dan kesudahan. Makanya di antara sifat salbiyah yang 5 adalah al-baqa'u wal al-qidamu wal baqa'u. Maha qadim, sudah sedia ada dari sebelum ada sesuatu. Maha baqa, yaitu baqi, kekal selama-lamanya, tidak ada penghabisannya. Ilmu tauhid itu sudah belajar kan ya, sifat 20? Sudah, ya sudah, insyaallah. Hah? Belum? Sudah, masa belum? Nanti insyaallah kita belajar sifat 20. Ini aja belum tamat. Tidak apa-apa lah, sedikit-sedikit kita singgung tentang tauhid. Wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka syai', dan engkau adalah yang maha zahir, nampak jelas. Keberadaan Allah itu nampak jelas. Siapa yang bisa mengingkari akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Ketika kita dulu belajar tauhid, dalil wujud itu kan ada 2. Ada naqli, ada akli. Kalau naqli itu yang diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis yang mutawatir, ya, itu bisa dijadikan dalil untuk ilmu tauhid, disebut dengan dalil naqli. Kalau dalil naqli, banyak sekali yang menunjukkan Allah Ta'ala itu ada. Seperti di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan ia bersamamu dimanapun kamu berada. Berarti Allah ada. Kalau bersama berarti ada. Di dalam hadis banyak, ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada, karena Allah selalu ada. Banyak sekali bahwa Allah Ta'ala itu ada di dalam hadis, di dalam Al-Quran. Kalau dalil akli Allah Ta'ala itu ada, berarti dalil yang menggunakan akal, disebut akli. Itu dalil yang menggunakan logika. Itulah hebatnya kita agama Islam. Ilmu tauhid itu kuat. Dalilnya bukan hanya nas Al-Quran yang disebut dengan nakli, tetapi dalilnya juga bisa menggunakan logika atau akal. Sehingga dalil kita dalam ilmu tauhid sebagai orang Islam, khususnya ahlu sunnah wal jamaah, kuat karena dalilnya 2, nakli dan akli. Nakli, nas Al-Quran atau hadis mutawatir membuktikan kebenarannya. Akal juga tidak mengingkari kebenarannya. Kalau dalil akli Allah Ta'ala itu ada, zahir, jelas, tidak ada yang meragukan keberadaannya, adalah kata para mutakallimin, wujudnya alam semesta ini. Adanya langit, adanya bumi. Tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa yang ada yang menciptakannya. Kalau ada sunnah pasti ada sonek. Kalau ada ciptaan pasti ada yang menciptakan. Begitu. Oleh karenanya pernah dulu orang Badui didatangi oleh salah seorang Yahudi yang ingin menfitnahnya dalam agamanya supaya dia ragu dengan agama Islam. Kata si Yahudi, jelaskan kepada saya tentang Tuhanmu. Kok kamu bisa yakin Allah Ta'ala itu ada padahal kamu tidak pernah melihatnya? Ini pertanyaan yang ingin menjatuhkan iman seseorang. Kamu mengatakan Allah ada, tapi kamu tidak pernah melihatnya. Bagaimana kamu bisa yakin Allah itu ada? Akhirnya, kata si Badui, orang pedalaman kota Arab, kalau dalam segi keilmuan dia mungkin sangat minim sekali, karena tinggal di pelosok, di pedalaman. Tapi dengan cerdasnya dia mengatakan, Alaysatil ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul qadami yadullu 'alal masir. Bukankah
kotoran onta, itu menandakan bahwa ada onta yang berak. Masa tiba-tiba di jalanan kita menemukan kotoran onta sementara ontanya tidak ada? Gak mungkin kan? Kalau orang di Arab sana mungkin contohnya onta, kalau kita anggaplah sapi gitu ya. Ketika kita di tepi jalan melihat ada, maaf, tai sapi, apa mungkin tai sapi itu ada dengan sendirinya? Berarti baru saja ada seekor sapi yang berak di jalanan, betul nggak? Nggak mungkin ada dengan sendirinya. Wa atharul masir, wa atharul qadam yadullu 'alal masir. Dan begitu juga bekas telapak kaki itu menunjukkan ada orang yang baru saja menginjak tanah. Di depan rumah ada keracak batis, berarti ada nggak barusan orang menginjaknya? Mana mungkin tiba-tiba begitu saja ada bekas keracak batis sementara kedadan yang menjajaknya? Ada mungkin kan? Nah, kalau begitu adanya telapak batis berarti ada yang menjajak. Adanya kotoran onta berarti ada onta yang berak. Fas-sama'u dzatul abraj wal ardu dzatul fijaj wal biharu dzatul amwaj afala yadullu dzalika kulluh ala al khaliqil bari'il fatiril qadir. Kata dia, langit yang punya bintang dan planet, bumi yang terhampar luas, berikut dengan gunung dan tumbuh-tumbuhannya, lautan yang bergelombang dan memiliki ombak. Tidakkah itu menunjukkan ada yang menciptakannya? Mana mungkin langit ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan? Mana mungkin bumi terhampar dengan luasnya tanpa ada yang menciptakan? Mana mungkin lautan bisa bergelombang dan dengan derasnya dia menggoyangkan badai di atas permukaannya kalau tidak ada yang menciptakan? Itu sudah cukup, kata dia, bahwa Allah itu zahir, jelas keberadaannya. Maka si Badui langsung terdiam. Dia bilang, ini orang awam sepintar ini, bagaimana orang alimnya di kalangan muslimin? Udahlah, saya mau pergi saja. Luar biasa. Iya. Itu ahlul kalam, bebuhan mutakallimin. Mereka biasanya beristidlal, yaitu mencari bukti, petunjuk bahwa Allah ada dengan cara seperti itu. Ya, dengan cara seperti itu. Ada seorang murid ragu-ragu dia, lalu datang kepada gurunya dan bertanya. Kata si murid, wahai syekh, saya ada pertanyaan. Ya, silahkan, mau nanya apa kamu? 3 pertanyaan. Apa itu? Pertama, apa bukti Allah itu ada sementara ia tidak kelihatan? Oh, ya. Terus yang kedua, apa pengertian qada dan qadar? Maksud takdir Allah itu apa? Kok kita nggak bisa tahu yang namanya takdir? Kok Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan takdir kita? Ya sudah. Terus apa lagi? Yang ketiga, setan, iblis itu tercipta dari api. Kelak di hari kiamat dia akan dimasukkan ke neraka. Kan neraka itu api. Mana mungkin setan iblis bisa sakit orang dia sama-sama dari api? Oh, itu pertanyaannya. Kata si syekh, sini kamu, mendekat sini. Murid pun mendekat di hadapan syekh. Begitu sudah pas betul-betul ada di hadapannya, langsung si syekh mengayunkan tangannya dan menempeleng muridnya itu. Nah, habang pipi ditempeleng, melipat, pak, tempelengnya. Si murid takajud, aduh, ulun hendak betakun ilmu lawan pian dan minta jawaban, bukan tempelengan. Kata si syekh, itulah jawabannya. Hah? Apa maksud pian? Sekarang saya mau tanya, kata syekh. Waktu saya tempeleng tadi kamu sakit nggak? Sakit benar. Habang pipi ulun. Oh, sakit. Iya. Berarti sakit itu ada. Ya ada. Ini sakit ulun di sini.
Saya mau nanya, bagaimana bentuknya sakit itu? Coba perlihatkan kepada saya. Kayak apa hidungnya nengaran sakit tuh kayak apa? Ada bemata kah, behidung kah apa? Ya, ulun kada kawa memperlihatkan kepada pian nang kayak apa bentuknya sakit itu. Tapi kamu yakin sakit itu ada? Ada benar, merasa ulun. Nah, kalau sakit saja kamu yakini ada, walaupun kamu tidak pernah melihat bentuknya, kenapa Allah Ta'ala kamu tidak yakin? Jujur wajar sih murid. Melihat kada, tapi yakin ada. Nah, kayak itu juga Allah Ta'ala. Ini baru penyakit makhluk, apalagi yang menciptakannya. Oh, bujur juga. Nah, terus takdir, qada dan qadar Allah yang tentukan. Kenapa bukan kita yang menentukan? Maksudnya apa itu? Nah, ajar gurunya pulang kada paham juga lagi ikam nih. Aku hendak bertakun. Tadi ikam ku tempeleng kalau inggih bujur ya. Adalah ikam malam tadi menyangka, menduga bahwa hari ini pacangku tempeleng. Ya kadeda sama sekali ulun menyangka. Ulun kada tahu jakat tahu ulun pacang pian tempeleng hakun kada ulun beparak. Nah, itulah takdir Jersidin. Kawalah ikam menentukan takdir ikam kalau pagi ini aku kada menempeleng ikam. Ada pernah engkau memprediksi sebelumnya, engkau mengira atau bahkan bermimpi sebelumnya bahwa aku tadi akan menempeleng kamu? Ya tidak. Itulah takdir Allah. Itulah qada dan qadar. Kita tidak bisa menentukan takdir kita, tapi Allah yang tentukan takdir kita. Oh, baru dia paham. Nah, terus bagaimana dengan pertanyaan ketiga? Setan dari api dan akan dimasukkan ke neraka. Mana mungkin dia sakit? Orang sama-sama tercipta dari api. Kata si Syekh, saya mau tanya, saya berasal dari apa? Asal mula penciptaan saya ini. Abah kita Nabi Adam dari apa? Dari tanah. Kamu? Ya sama. Kita semua berasal dari tanah. Tadi saya tampar sakit nggak? Ya sakit. Tanah nampar tanah sakit kan? Sakit. Begitu juga api memakan api juga sakit. Ya, gitu. Baru dia sadar. Oh, akhirnya pertanyaannya terjawab. Begitulah. Dalil akli menurut ahlul kalam, menurut para ulama mutakallimin. Tapi para arifin, para ahli ma'rifat, mereka tidak perlu dalil akan wujudnya Allah. Justru wujudnya kita ini yang perlu dalil. Bujurlah kita ini ada. Kalau wujudnya Allah tidak perlu dalil, kata para ahli ma'rifat. Kenapa? Karena jelas Allah itu ada. Sesuatu yang jelas tidak perlu dalil. Coba ulun mau nanya sama pian. Matahari itu ada enggak? Matahari ada enggak? Ada kan? Apa dalilnya? Perlu dalil matahari? Semua makhluk yang hidup di bumi, kalau kita katakan matahari ada apa tidak, semua mengatakan ada. Bahkan nang buta aja mengatakan ada juga. Ada yang bisa mengingkari keberadaan matahari? Perlu dalil nggak matahari itu ada? Nggak perlu dalil kan? Kalau matahari saja ada tidak perlu dalil, kenapa Allah memerlukan dalil yang menciptakan matahari? Itu ahlul ma'rifat. Ahlul ma'rifat itu cara memandangnya kepada zat Allah beda lagi sudah. Makanya ahlul ma'rifat ini mereka tidak seperti dengan ahlul kalam. Kita mungkin hanya belajar ahlul kalam dulu, mutakallimin dulu. Nanti kalau ma'rifat itu bukan dengan akli lagi, tapi dengan dzauq. Bukan dengan akal lagi, tapi dengan perasaan. Dia sudah ma'rifat kepada Allah, sehingga ma'rifatnya itu sudah mencukupinya daripada mencari dalil akan keberadaan Allah. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, wallahi lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Demi Allah, seandainya hijab antara aku dengan Allah dibukakan, tidak akan bertambah keyakinanku. Kenapa? Karena sudah hibak keyakinanku ini. Ember amun sudah limpas lawan banyu, biar diisi pakai banyu apa aja kada kau lagi dah menampung. Begitu yakinnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ahlul ma'rifat tidak meyakini wujudnya Allah, tidak perlu dalil. Mereka sudah 100% yakin Allah itu ada. Justru wujudnya kita yang majazi ini ada apa benar? Kita yang perlu dalil harusnya. Sekarang
kalau kita kembalikan kepada dalilnya ahlul kalam, ulama mutakallimin, ahli tauhid, Allah itu ada. Buktinya apa? Adanya langit, adanya bumi dan seisinya, itu menunjukkan adanya Allah. Ya, itu kan dalilnya ahlul kalam, ulama mutakallimin, tauhid. Sekarang kita mau nanya, amun langit kededa bang, bumi kededa bang, Allah Ta'ala kededa lah? Allah Ta'ala kededa lah? Kan tadi buktinya Allah ada itu karena adanya langit, karena adanya bumi dan isinya, adanya planet, bintang semuanya. Iya. Amun kedada bang itu semua Allah kedada. Tetap ada. Itulah kenapa ahli ma'rifat tidak perlu dalil. Karena itu hanya bagi orang-orang yang baru paham tentang tauhid. Kalau mereka tidak perlu dalil. Perasaan. Itu nanti kalau sudah termasuk ahli ma'rifat, para arifin. Kalau kita masih orang awam, jangan sok-sok kayak begitu. Ya. Sudah, kita meyakini Allah ada, buktinya langit dan bumi ada, segala isinya ada, sudah. Tetapi ingat, kalau itu pun tidak ada, Allah tetap ada. Itulah istidlalnya ahlul kalam, beda dengan ahli ma'rifat. Tetapi intinya sama, ahli ma'rifat, ahli kalam tetap memadahkan Allah itu ada. Tapi ahlul kalam, mutakallimin itu pakai dalil, baik itu nakli ataupun akli. Tapi kalau ahlul ma'rifat tidak perlu dalil, mereka sudah yakin seyakin-yakinnya Allah itu ada. Nang salah itu, nang kada bisa bahkan sesat itu adalah nang memadahkan Allah Ta'ala kadada. Ini nih nang bahaya. Apa mencari Allah Ta'ala itu kadada. Nang ada Nur Muhammad, waduh, harat benar muha. Kisah nang sampai sudah nang kayak itu. Bahaya ente bilang kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya, makanya belajar ilmu biar tidak mudah disesatkan. Wa anta dhahiru falaysa fawqaka syai'. Engkau adalah maha yang zahir, yang nampak, tidak ada di atasmu segala sesuatu. Wa antal batin, dan engkau juga adalah maha yang batin, tersembunyi, sehingga pandangan mata makhluk tidak bisa melihatmu. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah zatnya tidak bisa ditangkap oleh pandangan mata, tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata kita makhluk yang terbatas ini. Wa huwa yudrikul absar, dan ia Allah yang menangkap dan mendapati semua pandangan-pandangan makhluk. Tapi pandangan tidak bisa menjangkau zatnya. Makanya kalau kita sadar bahwa kita kadang-kala melihat Allah Ta'ala, dari sini kita dapat meyakini Allah itu betul-betul Tuhan. Kenapa? Sebab kalau Allah bisa dilihat, apa bedanya Allah dengan kawan kita? Ini kan kita bisa melihat kawan-kawan kita. Kalau kita bisa melihat Allah dengan mata kita saat ini, apa bedanya Allah dengan kawan kita? Nah, itu nggak mungkin. Makanya justru ketika Allah tidak bisa dilihat, itulah kita meyakini akan Dia sebagai Tuhan dan meyakini kita sebagai hamba. Ini yang dimaksud oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, darkul idrak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, kata beliau, al-ajzu an darkil idraki idraku wal bahthu an dzatillahi kufrun wa isyraku. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, al-ajzu an darkil idraki idraku. Di saat kita tidak mampu untuk menjangkau bagaimana zatnya Allah, disitulah kita mendapati zatnya Allah. Ketika kita merasa kita tidak mampu, ketidakmampuan kita ini membuktikan bahwa kita ini lemah. Kelemahan kita itu membuktikan bahwa kita ini hamba. Di balik kehambaan kita ada Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah yang dimaksud man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka sungguh berarti ia mengenali Tuhannya. Kenali dirimu dengan kelemahanmu, dengan kehambaanmu, maka engkau akan kenal dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan kemahatuhanannya, uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bahthu an dzatillahi kufrun wa isyraku. Amun mencari-cari nang kaya apa zat Allah Ta'ala itu
itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Akhirnya kamu mengkhayal yang bukan-bukan nanti. Paham? Di saat kita tidak bisa menjangkau Allah Ta'ala, itulah kita sekarang artinya menjangkaunya, artinya memahaminya. Karena Allah bukan makhluk. Tidak ada yang bisa melihat zat Allah di dunia ini kecuali satu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Al-Isra wal Mi'raj, dan Nabi pun tidak bisa menceritakannya karena tidak ada bandingannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada bandingannya. Bisa enggak kita menceritakan sesuatu yang tidak ada bandingannya? Enggak bisa. Tapi jangan khawatir. Nanti di akhirat, amun kita masuk surga, kita akan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka di hari itu, yakni ahlul jannah di surga, melihat berseri-seri bercahaya, ila rabbiha nadhirah, memandang kepada wajah Tuhannya. Itulah puncak kenikmatan yang tiada banding. Bahkan nikmat memandang wajahnya Allah melebihi daripada nikmatnya bidadari, nikmatnya pemandangan sejuk yang ada di surga. Itu sama sekali tidak ada apa-apanya dengan nikmat ketika seorang hamba kelak memandang wajah Tuhannya di surga. Makanya di dalam doa sering kita berdoa, warzuqnan nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah, karuniakan kepada kami untuk dapat memandang kepada wajahmu yang mulia. Mudah-mudahan kita seberatan masuk surga dan bisa memandang zat Allah yang mulia, yang kenikmatannya tiada banding dan tiada tara. Amin Allahumma amin. Falaisa dunaka syai', maka tidak ada di bawahmu sesuatu pun, karena engkaulah yang paling tersembunyi di antara segala yang tersembunyi. Iqdi anni dain, tunaikanlah daripada saya utang saya. Sudah memuji Allah Ta'ala dengan puji-pujian indah, ujung-ujungnya minta dilunasiakan utang. Itulah kita ini hamba ya. Kan sadar kalau bahwa diri itu hamba, muntah utang kada kau membayari, amun kada berdoa lan Allah Ta'ala. Ini kisah mengaku Tuhan. Bayar utang aja kada kawa mengaku Tuhan lah. Maka Tuhan itu maha ghani, maha kaya, mughni, mengayakan lagi. Hendak melihat Tuhan kah? No aja menapuk paha, no aja menapak dada. Bayar utang aja kada kawa mengaku Tuhan. Kada sembahyang lagi yang ujung-ujungnya kan bujur-bujur haji jiran. Tuhan di sana apa sembahyangnya? Ente mengaku Tuhan. Pokoknya kayak ini aja sudah, nang mengaku Tuhan tuh suruh bayar hutang, lah kasih. Kan Allah Maha Ghani, Maha Kaya. Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ayo. Nah, ciptakan lalat aja, bisa enggak? Allahu Akbar. Ujung-ujungnya apa? Setelah memuji Allah, ternyata kita minta dibayarkan hutang. Wa ghnini minal faqr, dan kayakan saya daripada kefakiran. Sekalinya hendak minta dilunasi hutang, minta dikayakan dari kefakiran. Ya enggak apa-apa, bagus malahan. Allah Ta'ala senang dengan hambanya yang meminta dan memohon serta berdoa kepadanya. Iya, enggak apa-apa. Manusia kalau kerancakan dipintai bisa sarik, tapi Allah amun sering-sering kita memintai sidin himu. Makanya jangan terlalu banyak bergantung lawan manusia, banyaki bergantung lawan Allah Ta'ala. Sayyidina Abdurrahman As-Segaf mengatakan, dawaul qalbi qat'ul ala'iq. Obat hati supaya hati tenang, kada selalu cemas, kada selalu gelisah, apa? Qat'ul ala'iq, memutuskan segala ketergantungan dengan makhluk. Cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau tidak akan cemas, engkau tidak akan gelisah, dan hatimu damai, tenang dan tentram. Mudah-mudahan Allah keluarkan dari dalam hati kita rasa ketergantungan dengan makhluk, dan hanya digantikan kepada Allah yang Maha Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan lagi doa tidur berikutnya. Ini agak lumayan panjang, tapi sangat bagus isi doanya. Makanya ulun syarahkan, ulun jelaskan.
sedikit demi sedikit secara ringkas karena kandungan doanya sangat bagus. Ya, kalau bisa dihafalkan. Kalau tidak bisa hafal, bisa dibaca dengan dicatat di kertas, selalu dibaca ketika mau tidur begitu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-kufri untha wa dhakar. Rabbana waffiqhum lima tardadi qawlan fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima. وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah ulun bersaruan kepada pian seberataan malam Selasa ini, malam Selasa esok, InsyaAllah akan diadakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW di Majelis Ta'lim Ulun yang bertempat di Kitab Lama, di Kindapura, di Aula As-Safi di depan kediaman Ulun. Ajak anak bini pian dan kerabat tetangga pian untuk bersama-sama berhadir. Mudah-mudahan dihindarkan daripada uzur dan halangan. Sekian dan terima kasih.